Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Riani. Saya dari kelas 11-1. Di sini saya akan memberikan materi mengenai Pancasila ideologi terbuka. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ada satu, makna dan fungsi. Makna ideologi yaitu secara etimologis ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos atau idea dan logos. Eidos berarti bentuk, sedangkan logos berarti ilmu. Idea juga berarti gagasan, konsep, cita-cita yang bersifat tetap. Jadi dapat diartikan bahwa ideologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar, ide, ataupun cita-cita. Yang kedua yaitu fungsi. Ideologi memiliki fungsi yaitu untuk mewujudkan atau merealisasikan kondisi ideal yang diinginkan. Ideologi juga mampu menjaga agar suatu bangsa tidak tercerai atau tertinggal perkembangan zaman. Yang kedua, kita akan masuk di bagian macam-macam dan klasifikasi ideologi. Yang pertama ada liberalisme, kedua ada komunisme atau marxisme, ketiga ada fasis sosialisme, keempat ada kapitalisme, 5 konservatisme, 6 neoliberalisme, 7 ideologi Pancasila. Yang pertama ada liberalisme, yaitu ideologi liberal secara etimologi berarti tidak dibatasi, tidak terikat oleh ajaran yang telah ada dalam filsafat, politik, atau agama, dan bebas dalam berpendapat. Yang kedua ada komunisme. Ideologi komunis adalah A. Negara merupakan alat untuk menindas kelas yang satu melawan kelas yang lain. B. Agama adalah candu masyarakat karena sistem agama berada di tangan kelas yang dominan berjuis. C. Perjuangan kelas melahirkan revolusi politik dan sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan. 3. Fasis sosialisme. Ideologi fasis sosialisme adalah A. Menolak penerapan nalar dan sains pada masalah sosial dan menggunakan mitos, emosi, dan kebencian sebagai sarana manipulasi. B. Negara adalah mekanisme untuk memaksakan keyakinan-keyakinan fasis yang dijalankan. C. Memandang kehidupan sebagai pertarungan untuk bertahan hidup dalam tiap-tiap spesies. D. Anti-komunis, anti-intelektual, anti-rasional, dan anti-modern. 4. Ada kapitalisme, memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan perekonomian, di mana ideologi kapitalisme ditentukan berdasarkan kekuatan ekonomi dalam memegang kendali atas pemasaran. Yang kelima ada konservatisme, yaitu ideologi ini berpendapat bahwa masa lalu adalah suatu peristiwa yang masih harus diperjuangkan, dipertahankan. Yang keenam ada neoliberalisme, yaitu ideologi ini merupakan ideologi kamuflase yang memanfaatkan universalisme sebagai pijakan untuk menggaburkan batas-batas politik suatu negara demi pemenuhan kepentingan negara. Yang ketujuh ada ideologi Pancasila. Pokok-pokok ideologi Pancasila antara lain 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sosial pada hakikatnya hanya merupakan nilai universal. Yang kedua yaitu percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengakui eksistensi manusia, membela, melindungi, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu negara merupakan sarana mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, di dalam ideologi Pancasila terdapat dua bentuk ideologi. Yang pertama ada ideologi terbuka dan yang kedua ada ideologi tertutup. Yang pertama ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran sehingga ideologi terbuka bermakna suatu
orang. Yang ketiga, ideologi tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga kekuasaannya pun bersifat demokratis. Yang keempat, tidak bersifat operasional, namun dapat dijabarkan dalam perangkat, konstitusi, atau perundang-undangan. Yang kelima, bersifat dinamis, terbuka terhadap reformasi dan berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. Yang berikutnya ada ideologi tertutup. Jadi ideologi tertutup merupakan pemikiran yang bersifat tertutup. Adapun ciri-cirinya, yang pertama merupakan cita-cita sekelompok orang yang digunakan untuk melakukan perubahan atau memperbaiki masyarakat. Yang kedua, masyarakat harus siap memberikan pengorbanan-pengorbanan untuk ideologinya. Yang ketiga, setiap orang harus menaatinya tanpa kecuali, termasuk kepada elit politik pengembang ideologi. Yang keempat, berisi tuntunan mutlak atau konkret yang harus dilaksanakan tanpa ruang untuk mempersoalkan hati nurani. Kekuasaannya bersifat totaliter. Yang berikutnya yang akan kita bahas di sini yaitu 3. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu mengikuti serta menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan Pancasila menunjukkan wawasannya secara nyata sehingga memiliki kemampuan perubahan drastis untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. 1. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut bersumber dari nilai real yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga masyarakat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar tersebut adalah milik mereka bersama. Yang kedua, dimensi idealitas. Melalui idealisme yang terkandung dalam ideologi, masyarakat mengetahui ke arah mana mereka akan membangun kehidupan bersama. Dan yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Dalam dimensi ini, Pancasila dicerminkan sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan secara kontekstual sehingga dapat senantiasa ada dalam masyarakat serta bersifat lestari. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai dasar itu dijabarkan dalam ketentuan hukum dan direalisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dinamis. Sekian materi yang bisa saya berikan. Bila ada salah